sikap kita terhadap rencana vaksin yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, karena ini masih antara pro dan kontra. Nah, yang sebaiknya kita bagaimana nih ya, menurut Pak Kiai? Baik, Ustaz Abdurrahman Khair, jazakallah khairan untuk beragam hal yang tadi telah disampaikan, aspirasi-aspirasi yang sangat sangat membumi ya, karena memang ini bagian daripada masalah. Pertama tentang sikap kita terhadap vaksin, bagaimana ini? Karena macam-macam kan, nah, informasinya juga ini dan itu. Tapi memang kami bahkan di PKS sudah membuat bayan. Kita di PKS itu ada namanya Dewan Syariah Pusat. Dewan Syariah Pusat ini kumpulan para kiai, para ahli dalam bidang syariah gitu ya, dipimpin oleh seorang santri alumni pesantren Darussalam Ciamis. Dan kemudian beliau S1, S2, S3-nya di Al-Azhar di Mesir dalam bidang siasat syariah, dan beliau adalah Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA. Dengan timnya termasuk ada Kiai Haji Dr. Al-Hafidh Karim, tamatan dari pesantren Langitan di Jawa Timur, dan kemudian melanjutkan S1, S2, dan S3-nya di Riyadh di Saudi Arabia. Itu di antara tokoh-tokoh yang ada di sana. Jadi setelah kemudian Majelis Ulama mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac ini adalah halal dan suci bahkan, dan kemudian BPOM sudah mengeluarkan izin untuk dipergunakannya vaksin Sinovac itu, maka kita mempunyai pegangan secara agama, lembaga yang berkewenangan adalah Majelis Ulama dengan lembaga fatwanya, dan kemudian secara sainsnya, ulama dalam bidang sainsnya dari BPOM-nya sudah memberikan rekomendasinya, maka usaha dari sisi ilmiah maupun dari sisi syariah, kedua-duanya sudah dilakukan oleh lembaga yang paling berkewenangan di Indonesia. Sebelum itu kami sudah mengingatkan. Saya, kalau Ustaz sekalian menjadi follower saya di Twitter, setiap hari saya membuat pernyataan di sana, termasuk saya mengingatkan tentang masalah ini. Sejak dari awal saya mengingatkan tentang harus dipastikan tentang kehalalan dari vaksin ini. Sejak dari awal saya ingatkan juga harus BPOM itu jangan di fait accompli, kemudian membuat izin hanya karena pemerintah sudah menargetkan tanggal 13 vaksinasi akan dimulai. Saya sampaikan BPOM harus betul-betul independen, membuat keputusan yang betul-betul ilmiah, bertanggung jawab. Dan tentang kehalalannya harus betul-betul dipastikan bahwa itu memang adalah halal. Itu sudah kami nyatakan di Twitter jauh-jauh hari sebelum kemarin MUI membuat rapatnya maupun juga pemerintah melakukan vaksinasi. Di DPR ini kan urusan Komisi 9, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Di Komisi 9, rekan-rekan kami dari PKS ada Ustadz Ansori Siregar, alumni Gontor juga, adik kelas saya agak jauh, tapi kemudian beliau S1-nya dari Syria, dia tinggal juga di sini di Jakarta Selatan. Beliau wakil kita dari Sumatera Utara, Siregar. Juga ada Bu Dr. Neti, istri daripada Dr. Kang Aher, Gubernur Jawa Barat, ya, dan juga ada mereka di sana di Komisi 9 dalam rapat langsung dengan Menteri Kesehatan yang lama maupun Menteri Kesehatan yang baru, tegas menyampaikan bahwa BPOM tidak boleh fait accompli untuk kemudian membuat izin. BPOM harus betul-betul independen untuk kemudian mengkaji dan membuat keputusan yang betul-betul bertanggung jawab. Jadi kita sudah memberikan ingdarot dan tahlirot, begitu kata pesantren kita, atau kita ngasih warning. Dan ketika kemudian MUI membuat fatwanya, pasti sudah mendengarkan warning semacam ini. Ketika BPOM juga membuat keputusannya, pasti sudah mendengarkan. Jadi ikhtiar kita sudah kita lakukan maksimal. Sebagai publik kita sudah sampaikan, dalam rapat langsung kita sudah sampaikan, gitu ya. Dan kemudian lembaga yang paling berkewenangan, lembaga fatwa MUI maupun BPOM sudah membuat keputusannya. Maka Dewan Syariah PKS membuat bayan, membuat rilis yang intinya adalah mengingatkan bahwa berobat itu adalah sebuah ikhtiar yang diwajibkan oleh agama.
Dan salah satu bentuk pengobatan itu adalah melalui vaksin yang diperbolehkan oleh agama dan dibenarkan secara ilmiah. Karena MUI sudah membuat keputusannya, BPOM sudah membuat keputusannya, maka PKS menganjurkan kepada warganya dan umat untuk melakukan vaksin. Memang kami tidak menyebutkan vaksin Sinovac atau vaksin yang mana, tapi yang ada sekarang adalah Sinovac. Ya sudahlah, pakai itu dulu, gitu ya, karena memang ya itulah keperluannya dan itulah yang diteliti oleh MUI dan juga oleh BPOM dan kemudian membuat keputusan untuk dia dipakai. Jadi bagi kami di PKS, kami menganjurkan untuk itu dipergunakan dan di PKS pun juga sudah mulai dilakukan vaksinasi itu. Ya saya sebenarnya siap saja divaksin ya. Cuman kan masalahnya Sinovac ini ada aturannya, yaitu umurnya antara 18 sampai 59. Umur saya sudah sudah melampaui 18. Jadi kalau mas saya 17, umur saya sudah tidak lagi di bawah 18. Ya. Tapi umur saya sudah di atas 59, saya sudah 60. Jadi saya tidak masuk kategori yang bisa divaksin untuk Sinovac. Insya Allah di bulan Maret yang akan datang vaksin-vaksin yang lain, ada yang mungkin Pfizer, mungkin AstraZeneca, mungkin dan pada saat itulah insya Allah saya juga akan divaksin kalau memang vaksinnya juga memenuhi kriteria yang disampaikan oleh BPOM maupun juga oleh MUI. Jadi demikian, Ustaz. Orang-orang mengatakan itu kan efektivitas dan efikasinya kan hanya sekitar 65%. Jadi 35% masih ada kemungkinan ya masih lebih bagus 65% daripada kalau tidak vaksin sama sekali bisa jadi risiko tertularnya 100% malah. Jadi ya inilah kalau di pesantren kita kan ada ungkapan wamala yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Jadi ya yang ada kita pergunakan, mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada ikhtiar kita untuk menghadirkan kesembuhan, kesehatan bagi semuanya.